Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu faqad ihtada wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim karrim majid wa tarham ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi qawli yahdil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh dengan kemuliaan ini, yaitu kita berada di malam bulan Ramadan, yang mana pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, memerintahkan, mengajak umat manusia, khususnya orang-orang yang beriman, diseru dalam sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka kita patut bersyukur. Ternyata kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kemudahan untuk menjalankan saum Ramadan. Ini adalah kenikmatan ketika kita diberikan keimanan dan kita diberikan masih berpegang teguh dengan agama Islam, dan juga kita diberikan waktu, kesempatan untuk bisa melaksanakan puasa di siang hari. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswatun hasanah, suri tauladan dalam semua hal kebaikan. Baik, beliau adalah contoh bagi sebuah sosok individu, sosok yang berperan di masyarakat, yang berperan di keluarga. Bahkan beliau adalah sosok yang menjadi kepala negara, seorang pemimpin yang memimpin umat yang begitu banyaknya, dari mulai zaman sahabat sampai zaman akhir. Semuanya adalah umatnya Nabi Muhammad SAW jika mereka mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan tidak lupa pula Al-Fakir senantiasa mewasiatkan agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada momen yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, di mana selain orang yang tidak beriman ini tidak masuk dalam seruan tersebut, menunjukkan ini ada kekhususan hanya bagi orang-orang yang beriman saja yang akan bisa mengemban, menjalankan beban yang dibebankan oleh Allah kepada orang tersebut. Apa beban tersebut? Setelah Allah memanggil orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa.
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah juga mewajibkan puasa ini berlaku juga kepada umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diberikan kekhususan yaitu puasa Ramadan. Walaupun umat-umat terdahulu diberikan puasa, kita diberikan keistimewaan yaitu puasa di bulan Ramadan. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya puasa ini tidak sekedar disyariatkan kepada umatnya Nabi Muhammad, tapi juga umat-umat terdahulu juga menjalankan puasa. Kemudian kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan tujuan hikmah daripada disyariatkannya puasa yaitu adalah supaya kita menjadi seorang hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melihat seorang hamba bukan karena pangkatnya yang tinggi, bukan karena kekayaannya yang dia miliki, bukan karena suatu hal yang lain daripada itu, melainkan Allah Subhanahu wa taala memandang seseorang itu mulia apa tidak itu berdasarkan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat adalah takwanya, bukan hartanya, bukan selainnya itu. Bisa ditarik kesimpulan, ibadah puasa dianggap berhasil jika tujuan takwa itu kita peroleh. Jadi ketakwaan adalah sebuah barometer. Apakah puasa kita ini berhasil apa tidak? Makbul apa mardud? Diterima apa ditolak? Itu didasarkan atas apakah setelah kita menjalankan puasa itu kita menjadi seorang hamba yang bertakwa. Tidak hanya bertakwa di bulan Ramadan saja, tapi di bulan-bulan setelahnya sampai kita bertemu Ramadan kembali. Bahkan seterusnya sampai akhir daripada kehidupan kita. Kita selalu berbekal dengan ketakwaan. Yang penting untuk diketahui apa itu takwa. Menurut para ulama secara bahasa, takwa adalah at-ta'ah atau al-wiqayah, penjagaan atau rasa takut atau rasa kehati-hatian. Tapi menurut istilah takwa itu adalah imtithalul awamiri, mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajtinabun nawahi, dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu tujuan. Apakah tujuan itu? Yaitu tidak lain adalah untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berpuasa pada kesempatan kali ini, kita salat, kita berdoa, kita melakukan semua amal saleh. Itu tidak lain tidak bukan karena kita mencita-citakan cita-cita yang paling tinggi yaitu untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan keridhaan yang lain. Dengan puasa maka kita melatih hakikatnya, melatih hati, anggota tubuh supaya tunduk pada wahyu, bukan kepada hawa nafsu. Seseorang ketika bertindak pasti ada dua pilihan. Imma dia melakukan karena dibimbing oleh wahyu, atau imma dia melakukan atau kadang ada kalanya dia melakukan karena memperturutkan hawa nafsu. Puasa ini adalah secara bahasa adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Menahan diri dari sesuatu. Segala apapun yang sifatnya menahan secara bahasa disebut puasa. Namun puasa secara istilah adalah menahan diri dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari dengan menjauhi semua
yang dilarang dalam batasan-batasan puasa. Jadi puasa adalah momentum sebetulnya untuk kita berbenah. Manusia jika dia tidak mengikuti wahyu, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, itu sumbernya adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan wahyu. Jika seseorang itu tidak mengikuti wahyu, secara otomatis seseorang itu akan mengikuti hawa nafsu, keinginan. Dan jika kita mengikuti hawa nafsu kita, pasti kita akan dijerumuskan ke dalam jurang kesesatan. Manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala didesain sebagai makhluk yang secara fitrahnya dia memiliki kebutuhan, baik itu kebutuhan jasmani maupun kebutuhan naluri yang harus dipenuhi. Setiap kita, mulai dari zaman Nabi Adam sampai akhir kehidupan manusia, ketika dia ingin tetap hidup, maka dia butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, butuh buang apa yang ada di tubuh kita yang harus dibuang. Dan tidak cukup di situ, manusia juga diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu al-muyul, kecenderungan, sebagaimana yang difirmankan dalam surat Asy-Syams, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi nafas, wa ma sawwaha, dan apa yang telah Allah sempurnakan, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah menciptakan pada diri manusia itu nafsu atau kecenderungan. Akan tapi kecenderungan ini tergantung kita mengarahkannya kepada yang mana. Apakah memperturutkan hawa nafsu itu, apakah kita bimbing dengan wahyu, atau kita selaraskan dengan syariat Islam atau aturan-aturan Allah. Ambil contoh, kalau kita lapar, pasti kita butuh makan. Supaya makan itu terpenuhi bagi kita, maka ada dua jalan yang kita akan bisa tempuh. Entah itu dengan jalan yang diridhai oleh Allah, atau sebaliknya yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disitulah kita akan dinilai. Jika kita melanggar, maka itu adalah dosa. Jika kita mentaati, maka akan berbuah pahala. Pada diri manusia mempunyai potensi untuk melakukan kebaikan dan potensi untuk melakukan keburukan. Jika kita arahkan kecenderungan kita itu untuk ketaatan, selalu sebelum kita melakukan suatu perbuatan, kita mengetahui status hukumnya dan tujuannya untuk apa. Apakah sesuai dengan syariat Islam apa tidak? Apakah yang saya akan lakukan ini akan menurunkan keridhaan Allah apa tidak, dan lain sebagainya. Maka perlu untuk kita ketahui supaya kita di dalam setiap amal perbuatan kita tidak keluar dari tatanan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama usul menjelaskan bahwasanya al-aslu fil af'al at-taqayyud bil hukmi syar'i. Pada dasarnya setiap perbuatan seorang hamba itu harus terikat dengan hukum syariat. Ketika tidak sesuai dengan syariat, maka akan bermasalah seperti itu. Masalah ketika kita melanggar syariat, bisa jadi dampaknya itu disegerakan oleh Allah, atau bisa jadi nanti diakhirkan di akhirat kelak. Pada momentum puasa ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita dengan puasa tersebut, sehingga keluar selesai puasa kita menjadi seorang hamba yang bertakwa, seorang hamba yang diterima
amal perbuatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita keluar dari bulan Ramadan, kita menjadi hamba-hamba yang menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menghamba kepada hawa nafsu. Inna ahsanal kalam wa abyanal nidami kalamullahi malikil alam wa biqauli yahdadul muhtadun innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.